Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lobster Air Tawar dimanapun Anda berada. Salam capit dari Krisna Farm Lobster Air Tawar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada sahabat Lobster Air Tawar mengenai beberapa faktor penyebab telur lobster air tawar yang dihasilkan indukan betina lobster air tawar jumlahnya sedikit atau kurang maksimal. Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, sahabat lobster air tawar jangan lupa support channel Krisna Farm dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen juga videonya. Oke, sahabat lobster air tawar, tentunya sahabat lobster air tawar juga pernah mengalami atau menemukan indukan lobster air tawar betina yang sedang gendong telur, jumlah telurnya sedikit atau kurang maksimal. Nah, tentunya ini juga pernah saya alami selama membudidayakan lobster air tawar jenis red claw ini. Dan di sini saya akan sharing kepada sahabat lobster air tawar mengenai hasil analisa saya, kenapa atau faktor penyebab telur lobster air tawar ini jumlahnya sedikit atau kurang maksimal. Untuk faktor pertama penyebab telur lobster air tawar ini sedikit adalah pada saat indukan betina lobster air tawar selesai proses kawin, indukan betina lobster air tawar akan menggendong telurnya. Nah, pada saat fase telur pertama ini, biasanya telur lobster air tawar yang digendong indukan lobster air tawar betina belum kuat menempel di perut indukannya. Kemungkinan kenapa telur lobster air tawar yang dihasilkannya sedikit, biasanya dikarenakan terganggu oleh lobster air tawar lainnya. Itu kemungkinan pertama, dan kejadian ini juga menurut versi pengalaman saya selama membudidayakan lobster air tawar ini. Dan untuk faktor penyebab yang kedua adalah pada saat masa pemulihan indukan betina yang telah selesai menetaskan telurnya atau berayaknya itu kurang baik. Karena ada beberapa juga para pembudidaya yang indukan betinanya beres menetaskan telurnya langsung disatukan kembali ke kolam pemijahan. Nah, saya sarankan di sini untuk sahabat lobster air tawar, jika indukan betina lobster air tawar yang telah selesai menetaskan telurnya sebaiknya dilakukan tahap recovery atau pemulihan pada indukan betina lobster air tawarnya dengan cara mengkarantina indukan betina kurang lebih selama 2 minggu di media terpisah, misalkan di akuarium, kolam terpal, atau media lainnya. Di sini tujuannya yang pertama adalah menjaga kemungkinan indukan betina lobster air tawar yang telah selesai menetaskan telurnya itu molting atau ganti kulit, agar nantinya pada saat proses pemijahan indukan lobster air tawar jantan dan betina sampai akhirnya si indukan betinanya bertelur lagi tidak molting pada saat fase gendong telur, dan jumlah telur yang dihasilkannya pun dapat maksimal. Karena ada beberapa kejadian indukan betina lobster air tawar yang sedang gendong telur itu molting, dan akhirnya telur yang tadinya dirami si indukan gagal untuk dirami dikarenakan ditinggal molting oleh indukan lobster air tawar betinanya. Dan untuk faktor penyebab yang ketiga adalah dari faktor pemberian pakan yang kurang baik, dari mulai kandungan protein maupun kandungan lainnya pada pakan lobster air tawarnya itu jelek. Ini juga menjadikan faktor penyebab indukan lobster air tawar betina menghasilkan telurnya sedikit atau kurang maksimal. Dan untuk penyebab yang terakhir adalah indukan lobster air tawar baik jantan atau betinanya sudah kurang produktif dalam menghasilkan benih telurnya. Jadi saya sarankan jika sahabat lobster air tawar ingin memulai budidaya indukan lobster air tawar, sebaiknya pilih indukan lobster air tawar yang kualitasnya baik. Dan untuk ukuran indukan lobster air tawarnya yang saya sarankan adalah dimulai dari ukuran 4 inch, 5 inch, dan sampai 6 inch. Jika lebih dari ukuran itu biasanya indukan lobster air tawar sudah kurang produktif dalam menghasilkan telurnya. Oke, sahabat lobster air tawar, demikianlah beberapa faktor analisa pribadi saya selama membudidayakan lobster air tawar yang menyebabkan telur lobster air tawar yang dihasilkannya sedikit atau tidak maksimal. Mudah-mudahan penjelasan dalam video ini bermanfaat bagi sahabat lobster air tawar. Dan untuk sahabat lobster air tawar yang baru mampir di channel Krisna Farm, jangan lupa support channel Krisna Farm dengan cara
klik subscribe, like, share, komen videonya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar sahabat lobster air tawar bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai budidaya lobster air tawar. Oke sahabat lobster air tawar, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.